Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki. Tuyul, setuju. Semua yang kamu ceritakan itu sangat mengindikasikan kalau Pak J adalah pemelihara tuyul. Dan perbincangan yang keluar dari jalur itu pun berlanjut. Ini masih sama seperti dulu. Mereka bertiga gak berubah. Dan kalau dipikir-pikir, aku juga gak banyak berubah. Buktinya, di sini cuma aku yang lebih sedikit ngomong. Selalu saja begitu. Tapi melihat mereka bertiga masih sehat walafiat, aku merasa sangat senang. Sahabat, saudara yang aku pilih sendiri, bukan yang sudah ada sejak lahir, tapi gak pernah ada selama hidup. Ada alasan khusus kenapa aku mengumpulkan mereka hari ini. Dan aku yakin, apapun alasan aku, mereka adalah orang yang siap membantu. Ki, kamu tahu kan, kalau yang beginian tuh bukan bidangku. Tapi kamu juga tahu kan, kalau aku suka banget sama hal-hal ginian. So, aku ikut. Seperti biasa, Erna orang yang simpel. Kalau dia gak bisa, dia bilang gak bisa. Dan Erna juga mau melakukan apapun yang bikin dia tertarik. Meskipun itu bukan bidangnya. Erna si tomboy. Apa gak sebaiknya kamu ke rumah kiai? Atau ustadz gitu? Kayaknya kali ini beda sama sebelum-sebelumnya, Ki. Jelas banget ada faktor supranatural yang gak bisa kamu selesaikan sendiri. Ada benarnya juga ucapan si Uci. Dia orang yang paling pesimis di antara kami berempat. Tapi dia yang paling cerdas. Pantes kalau dia dijuluki si smart. Dan anak kecil yang dari tadi cuma bengong liatin temennya debat, dia adalah Asih. Dia yang paling muda di antara kami berempat. Tapi dia yang paling dewasa, jadi kami semua manggil dia si Mami. Oh ya Ki, siapa nama teman madrasahmu yang kamu bilang rese itu? Mungkin yang dimaksud Asih adalah si Rosi. Dia teman madrasahku. Jadi sebelum aku pergi nongkrong di sini bareng Erna, Uci, dan Asih, pagi harinya aku nongkrong bareng teman-teman di kantin madrasah. Seperti biasa, kami minta opini mereka tentang Pak J dan semua yang aku dan warga rumah alami. Tapi tentunya hanya orang-orang tertentu yang aku mintai pendapat. Orang-orang yang gak terlalu penting, enggak aku ajak. Salah satunya ya si Rosi ini. Bohong, teriak Rosi yang diam-diam mendengarkan percakapanku dengan teman-teman madrasah. Awalnya gak aku hiraukan. Aku lanjut aja ngobrol. Tapi itu orang dari tadi gak bisa diem dan tetap ngoceh. Bohong. Rosi, apa maksud kamu bilang kalau aku bohong? Alah, bohong lo. Mau ngebegoin teman-teman lo pakai cerita kayak gitu. Itu lebih bohong sebohong-bohongnya. Rosi menuduh aku menyebarkan berita bohong. Sementara dia sendiri gak tahu kebenarannya gimana. Malumlah, dia itu orang luar Jawa yang kebetulan saja mondok di pesantren tempat kuliah. Akhirnya terjadilah cekcok yang sempat membawa-bawa suku, ras, dan nama orang tua. Heh, kamu orang luar, mending jangan so tau deh. Lo yang so tau. Itu cerita tentang patua yang punya 6 anak cacat kan? Mereka itu udah ada di kampung gue bahkan waktu gue masih kecil. Lo pikir gue bisa dibegoin gitu? Kayak teman-teman lo yang lain? Pada saat itu, mendengar diri mereka dibawa-bawa, teman-temanku pun ikut naik pitam. Hampir saja terjadi tawuran.
Karena kali ini yang terlibat cekcok bukan cuma aku dan Rosi, tapi teman-temanku dan teman-teman Rosi. Akhirnya aku pun memilih untuk mengalah, bukan karena aku takut, tapi karena omongan Rosi barusan bikin nafsu amarahku reda. Entahlah, aku merasa ada sesuatu yang penting yang bisa aku dapat dari Rosi. Akhirnya setelah saling maaf-maafan, kami pun kembali ke kelas. Aku pun menceritakan kejadian di kantin madrasah pagi ini kepada Uci, Erna, dan Asi. Dan sepertinya Asi sependapat denganku. Kalau mungkin saja aku bisa dapat informasi dari Rosi. Dan percakapan kami pun berlanjut panjang meninggalkan Pak J dan semua pembahasan tentangnya. Sampai kami memutuskan untuk pulang. Ini bukan hidupku, dan mereka bukan masalahku. Aku selalu memikirkan itu, agar aku tidak merasa bahwa aku bisa menjadi tokoh utama di cerita ini. Karena ini bukan ceritaku, ini cerita mereka. Tapi kenapa semua orang diam? Gimana bisa mereka tidur dengan tenang, sementara di dekat rumah mereka ada sebuah keluarga yang apa? Mengganggu. Tidak pernah Pak J dengan anak-anaknya mengganggu warga. Mungkin perasaan warga saja yang dikuasai rasa takut termasuk aku. Tapi kali ini aku punya alasan kuat. Kenapa aku harus terus masuk ke dalam masalah ini sampai aku menemukan celah untuk keluar di sisi yang lain. Dan alasan itu adalah keluargaku. Ibu dan kali ini juga mbahku. Mereka menjadi pelanggan setia jamu yang diracik Pak J. Kesehatan mereka adalah kebahagiaanku. Tapi aku gak bisa berhenti curiga. Jamu macam apa yang dibuat oleh Pak J? Ibuku diabetes. Mbahku sakit punggung. Temanku lumpuh. 3 penyakit yang sangat jauh jenisnya dan semuanya bisa sembuh hanya dengan satu macam jamu. Para dokter pasti mau jual ijazahnya dan beralih menjadi dukun kalau memang ada jamu seperti itu. Pernah aku coba untuk merayu keluargaku agar mereka mau berhenti minum jamu itu. Dan mereka setuju dengan syarat aku harus carikan mereka obat alternatif. Sudah bermacam obat yang aku tawarkan tapi akhirnya mereka balik lagi ke jamu cap Pak J. Anyway, sore ini aku mau ke rumah Pak J lagi untuk mengambil jamu yang dipesan kemarin. Sopankah kalau aku bertanya, terbuat dari bahan apa jamunya? Nanyain istrinya aja, mereka marah. Apalagi nanyain resep jamu. Akhirnya aku pun menghabiskan waktuku mendengarkan lagu-lagu. Sampai waktu sore tiba dan waktunya aku ke rumah Pak J. Hujan deras, tapi itu tidak menghalangiku untuk pergi. Apalagi Erna, dari tadi dia sudah menunggu di ruang tamu. Dia ingin bertemu langsung dengan Pak J. Dengan alasan andalannya, gue demen yang kayak gini Ki. Tapi diucapkannya dengan wajah yang takut. Dan kami pun segera berangkat. Rumah Pak J terlihat sangat amat menyedihkan jika sedang hujan lebat begini, terutama bagian atapnya. Pengen banget rasanya memanggil tim bedah rumah untuk merenovasi rumahnya Pak J. Tapi itu juga kalau tim bedah rumah siap ngajak Pak J dan 6 anaknya nginap di hotel semalaman. Tapi ada yang aneh sama Pak J sore ini. Dia terlihat seperti kebingungan mencari sesuatu. Sambil memegang payung di tangan kanan dan tongkat di tangan kirinya. Dia mondar-mandir di halaman rumah sambil sesekali melihat keluar gang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk nak. Pak J mempersilahkan kami berdua masuk ke rumahnya.
Kami pun mengikuti perlahan karena tidak mungkin mendahului tuan rumah yang jalannya pelan sekali. Dan juga aku tidak mungkin meninggalkan temanku yang jalannya gemetaran di belakangku. Seperti biasa, obrolan basa-basi tentang hujan, tentang kesehatan, dan tentang cinta. Pak J bercerita tentang tetangganya yang cantik, yang bahkan di kampung ini tidak ada yang secantik dia. Karena hujan menghalangi kami untuk pulang, jadi kami ladeni saja obrolan kakek tua renta yang misterius ini. Tema cinta membuat Erna yang awalnya takut menjadi lebih berani. Dan sudah tidak segan-segan mengeluarkan tingkah kocaknya, sampai-sampai Pak J ikut tertawa terbahak-bahak. Aku pun memperhatikan kursi plastik yang dia duduki. Sudah diperbaiki lagi dengan lakban yang kali ini lebih tebal dari sebelumnya. Ini pasti gara-gara berat Pak J yang gak normal itu. Bagaimana mungkin orang tua sekurus ini punya badan seberat itu? Mungkin benar kata Uci, Asi, dan Erna. Ada sesuatu yang tak kasat mata yang selalu Pak J bawa di atas punggung bungkuknya. Tuyul. Sepertinya menurutku mengajak Erna adalah langkah yang tepat. Sementara dia dan Pak J saling ngobrol, aku bisa leluasa melihat-lihat teras Pak J, foto-foto yang kemarin, dan celah kecil dari balik pintu kainnya yang sesekali dikibas angin. Itu adalah kesempatanku untuk melihat ke dalam rumah Pak J. Terus istri sampean tinggal di mana sekarang? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku ingin sekali nabok mulut Erna. Tapi untungnya tanganku masih memegang cangkir teh. Jadi kali ini kakiku yang beraksi menendang tulang keringnya Erna sampai dia mengadu kesakitan. Aku langsung memberi isyarat diam dan perlahan-lahan menoleh ke arah Pak J yang ternyata sedang tersenyum. Kok gak melotot? Pikirku dalam hati. Aku masih gak habis pikir sama reaksi Pak J yang berbeda dari sebelumnya. Dia tersenyum sambil menceritakan istrinya. Sementara Erna, dia manyun sambil menahan sakit. Sholawat di masjid sudah terdengar. Sebentar lagi azan maghrib dimulai. Kami terlalu asik mendengarkan cerita Pak J yang ternyata tidak seperti yang aku kira. Banyak sekali nasihat dan kata-kata bijak yang aku dapat dari beliau. Sama banyaknya dengan info yang aku dapat tentang istrinya, terlepas dari bohong atau tidak. Hujan sudah mulai reda. Gerimis menjadi penutup obrolan kami dan Pak J hari ini. Kami pun segera pamit untuk pulang. Pak J mengantar kami ke halaman sambil menghidupkan obor di masing-masing pohon mangganya. Hati-hati nak, jalanan becek. Entah kenapa Pak J mengingatkanku pada almarhum mbahku. Aku jadi kangen. Kami berdua memindahkan motor dengan hati-hati karena halaman rumah Pak J juga becek. Dan banyak sekali genangan air. Tiba-tiba terdengar suara bunyi motor keras sekali. Dan tentu saja, itu bukan berasal dari motor metiku. Ada 2 motor datang dari ujung gang. Dengan kecepatan tinggi yang tidak memperdulikan jalanan yang sedang becek. Dan keduanya masuk ke rumah Pak J tanpa mengurangi kecepatan, dan pastinya tanpa turun. Motor yang di depan, RX King jadul, dikendarai oleh 2 orang bapak-bapak yang satu tambun, berkumis tebal, memakai kopiah putih, yang satunya lagi juga tambun, dan memakai seragam PNS. Sementara motor yang kedua itu, motor Mega Pro yang dikendarai oleh anak laki-laki muda seumuran kami. Dia kekar dan tinggi sekali. Dan di belakangnya ada anak kecil, gendut, sedang diikat dengan tali rafia. Dan
Anak itu diturunkan paksa dari motor si kekar yang akhirnya diketahui bernama Tio. Dan anak kecil yang tergeletak di tanah dengan terikat, dia adalah anak Pak J. Dia adalah si gendut atau si A. Oke, aku gak tahu apa yang terjadi. Tapi naluriku gak bisa dibendung melihat anak kecil yang diperlakukan seperti ini. Aku dan Erna langsung menghampiri mereka berempat. Aku bergegas menolong si A, Erna bergegas mendorong si Tio. Tio pun membalas mendorong Erna, dan Erna jatuh ke tanah yang becek. Jangan ikut campur. Ngerti? Tio mengancam kami. Aku gak perlu ngasih aba-aba Erna untuk diam. Karena aku lihat Erna sudah keok di tanah dengan wajahnya yang sudah tercampur lumpur. Aku kenal bapak-bapak berkopiah putih ini. Beliau yang sempat bikin onar di kantor desa dengan teori ngaconya yang menuduh anak-anak Pak Haji adalah jelmaan ular dan sudah memangsa ayam-ayamnya. Aku tidak ingat setiap perkataan mereka karena aku sibuk dengan si gendut atau si A, dan rasa takut ataupun jijikku hilang berganti rasa iba. Ini bukan pertama kalinya aku melihat si A menangis. Tapi kali ini dia beneran nangis sama seperti anak kecil yang lain. Aku bisa membedakan air matanya dan air gerimis hujan. J, anakmu ketangkep basah lagi nyuri ayam saya. Kali ini saya punya bukti, J. Saya akui anak kamu memang bukan ular. Tapi anak kamu itu maling. Sama kayak bapaknya. Bapak berkopiah putih itu namanya adalah Pak M. Orang kaya di kampung ini yang terkenal dermawan dan juga pelit dalam waktu yang bersamaan. Sepertinya dia punya dendam dengan Pak J terkait kasus ayam-ayamnya yang mati itu. Terlepas dari benar enggaknya si A mencuri, apa yang dilakukan Pak M tetaplah nggak benar. Dan lagian, siapa sih dua orang yang diajaknya ini? Bapak! Si gendut atau si A berlari menghampiri Pak J yang segera memeluknya dan berkata, "Dari mana aja kamu, Nak? Kalau main jangan jauh-jauh. Bapak nyariin dari tadi." Terharu sekaligus kasihan, pemandangan ini jarang terlihat dan tidak akan pernah terlihat selama warga di sini, termasuk aku, masih melihat Pak J dan anaknya sebagai sesuatu yang abnormal. Tapi tiga orang ini tidak peduli. Pak M menuntut uang tebusan untuk ayam-ayamnya yang sudah dicuri si A. Dia menunjuk badan si A yang penuh bulu ayam, seolah itu adalah bukti dan pembenaran atas perbuatan main hakim sendiri yang sedang dia lakukan ini. Sementara aku dan Erna, apa yang bisa aku lakukan? Kami cuma dua orang anak perempuan pengecut yang cuma bengong melihat Pak J dan anaknya dianiaya. Saya gak mau minta maaf, karena saya tahu anak saya tidak bersalah. Tapi ini, saya ada uang. Semoga bisa menebus kehilangan ayam-ayam sampean sekarang. Saya gak punya uang lagi. Uang saya sudah habis untuk beli ayam yang saya kasih ke sampean tempo hari. Pinta Pak J sambil menyodorkan uang 20.000 yang didapatnya dariku setelah menjual jamu. Tentu saja, kata-kata Pak J ini diucapkan dengan bahasa Jawa dan dengan nada sedih. Sementara si A masih menangis dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan si Pincang sehabis ditendang Dian. Bukan saya, Om, bukan saya. Cukup sudah, aku gak tahan. Aku tahu, si Tio ini adalah algojonya. Jadi sebelum aku berurusan dengan Pak M, aku harus urus dulu si algojonya ini. Aku yang hampir kalap mendekati Tio yang posturnya 2 kali lebih besar dariku. Tapi belum 2 langkah aku berjalan,
Tio sudah bergegas menuju rumah Pak J atas perintah Pak M. Tapi langkah Tio terhenti karena kakinya dipegangi si A. Ampun om, jangan masuk. Si gendut atau si A masih memegangi tangan Tio sambil menangis. Gila, selama ini aku pikir kejadian seperti ini cuma ada di film-film FTV Indosiar yang lebay. Tapi kali ini jelas terjadi di depanku dan Erna. Teriakan si A dan bentakan Tio, juga suara azan maghrib, menjadi pertanda malam sudah datang dan menambah gaduhnya suasana malam itu. Sampai akhirnya, lagi-lagi seorang anak Pak J ditendang, dan kali ini tepat di depan mata Pak J sendiri. Keadaan mendadak hening, bersamaan dengan selesainya azan maghrib dan atmosfer pun berubah total. Ini hampir sama dengan apa yang aku rasakan malam itu. Hanya saja saat ini ada Erna dan orang lain yang juga ikut menyaksikannya. Dan aku yakin mereka tidak akan pernah lupa apa yang dilihatnya malam ini. Dan yang terjadi selanjutnya adalah awal dari rentetan kejadian mistis yang mengganggu warga desaku selama beberapa bulan ke depan.